dimanapun berada. Alhamdulillah, di sini kesempatan untuk AI Talk oleh Tokopedia UI Center, dan di sini kita kedatangan tamu spesial, yakni Ibu Wahyu Ramaniar, PhD, sebagai postdoctoral researcher di National Taipei University of Technology Taiwan, yang lebih akrabnya disapa Bu Ayu ya, Bu Ayu. Selamat datang Bu Ayu, ya. Terima kasih banyak sudah hadir ya. Oke, dan sekilas tentang Bu Ayu ya. Dulu BS Bachelor of Science Degree di Electronic Instrumentation dari UGM, kemudian Master of Science dari National Central University Taiwan, dan PhD dari National Central University Taiwan. Dan research interest-nya robotics, computer vision, image processing, dan AI. Termasuk AI in medical applications yang hari ini kita akan menyimak, yakni tentang AI technology in medical imaging and assistive devices. Oh ya, saya lupa memperkenalkan diri. Saya sendiri adalah Faris Dari, dosen di Fakultas Ilmu Komputer UI, sekaligus sebagai wakil koordinator di Tokopedia UI Center, dan saya sebagai moderator untuk AI Talk ini. Kemudian di sini juga dibantu Douglas sebagai host ya, nanti untuk para hadirin peserta. Jadi mungkin pada saat sesi talk harap untuk mematikan mic terlebih dahulu, karena setelah itu akan ada sesi tanya jawab yang nanti akan diinfokan. Kemudian setelah itu juga ketika tanya jawab sudah selesai, kita akan ada sesi foto-foto, kemudian closing. Oke, demikian Bu Ayu. Apakah bisa kita langsung mulai untuk AI Talk-nya? Ya, bisa. Oke, baik. Terima kasih banyak Bu Ayu. Tempat dan waktu kami persilahkan untuk dialog. Terima kasih. Suaraku jelas ya? Jelas, ya. Oke. Oh, share screen. Kelihatan ya? Baik, sudah tampak. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Hari ini saya akan membawakan materi tentang AI Technology and Medical Imaging and Assistive Device. Sebelumnya mau perkenalan dulu. Tadi seperti yang sudah dijelaskan Mas Faris ya. Saya S1 di ELINS, Elektronika Instrumentasi, S2, S3 di Electrical Engineering National Central University. Kemudian work experience-nya di UGM, UI, ITS, pernah jadi freelancer juga, pernah di sebelum postdoc saya sebelumnya kerja di sini sebagai computer vision algorithm. Kemudian pernah juga internship ke Jepang juga, terus saat ini saya postdoctoral. Waktu S1 riset saya fokusnya ke robotik, terus waktu S2 juga masih robotik, cuma mulai integrasi ke computer vision, terus pas S3 fokusnya lebih ke computer vision, terus AI. Terus kebetulan saya juga reviewer di beberapa jurnal. Oke. Nah, hari ini pertama saya akan introduction dulu, perkenalan materi, terus riset saya di bidang medical imaging, assistive device, dan question and answer. Oke, pertama introduction dulu. Di medical imaging ini seperti kita tahu image berarti tidak jauh juga dari image processing dan computer vision. Nah, kalau image processing dan computer vision itu sendiri apa? Kalau image processing itu fokusnya ke pengolahan image ya, untuk memperbaiki image atau mengambil suatu feature penting sehingga lebih terlihat. Sedangkan computer vision itu fokusnya mengekstrak suatu informasi dari input image atau video sehingga bisa dipahami secara visual seperti otak manusia. Nah, image processing itu bisa berupa biasa bisa berupa hidden Markov model, independent component, filtering, atau grayscale, dan sebagainya. Sedangkan kalau image processing bagian dari computer vision. Sedangkan computer vision
bagian dari seperti machine learning atau deep learning. Image processing seperti apa? Rescaling image, memperbaiki iluminasi, mengubah warna dan sebagainya. Jadi kita bisa melihat lebih jelas gitu ya image yang apa namanya? Bagian dari image yang penting yang ingin kita olah. Sedangkan computer vision itu mengambil feature-nya sehingga bisa dilakukan seperti object detection, face detection dan sebagainya. Gitu ya. Nah, AI itu sendiri apa? AI itu terdiri dari deep learning dan machine learning-nya. Kalau dulu yang sebelum ada deep learning, machine learning, kita mengenalnya sebagai traditional AI, sekitar tahun sampai 1980. Kemudian setelah 1980 mulai pemakaian statistik di apa namanya metode yang kita kenal kemudian dengan machine learning. Nah, dari kemudian deep learning itu sendiri adalah improvisasi dari neural network ya, dengan multi layer atau layer yang lebih dalam, seperti namanya deep learning. Nah, sampai saat ini yang lebih banyak digunakan adalah deep learning. Deep learning mulai booming sekitar tahun 2010-an ya. Nah, medianya juga bisa berupa image, suara, atau teks. Bedanya machine learning dan deep learning apa? Kalau machine learning itu, misal kita punya input image, nah kita ekstrak dulu feature-nya, lalu diklasifikasikan dan output-nya bisa informasi misalnya mobil ya, mobil atau bukan mobil. Nah, di sini feature extraction dan classification-nya bisa terpisah. Jadi ini pakai metode A, ini pakai metode B. Nah, terus informasi output-nya juga tidak akurat ya, cuma mobil atau bukan mobil misalnya. Sedangkan deep learning biasanya dalam satu arsitektur itu udah bisa dipakai untuk kedua hal tersebut, feature dan classification. Nah, informasinya juga lebih akurat, bisa nggak hanya mobil atau bukan mobil, tapi juga mengetahui bagian-bagian penting dari mobil seperti warna, merek, model, dan sebagainya. Mana yang harus dipakai, image processing kah, machine learning kah, deep learning kah, itu tergantung kebutuhannya, kebutuhan di risetnya. Nah, medical imaging yang akan kita bahas hari ini, itu adalah disebut juga dengan radiologi. Nah, biasanya digunakan oleh medical profesional untuk merecreate various image dari bagian tubuh ya, untuk diagnosa atau treatment selanjutnya. Nah, medical imaging itu sebagai non-invasive test yang dapat membantu dokter untuk mendiagnosa injuries atau disease. Mohon maaf Bu Ayu, iya, tampaknya suaranya nggak masuk ya, atau rekan-rekan, mohon maaf Bu Ayu, ini nggak tahu di saya atau di coba Douglas apakah bisa mendengar atau sempat terputus juga? Iya, sempat terputus juga. Oh iya, mohon maaf Bu Ayu, tampaknya suaranya tadi sempat terputus pada saat mulai slide ini. Tidak dengar. Oke. Jadi pada saat di awal-awal tentang medical imaging, masuk ke non-invasive test, lalu sudah terputus suaranya Bu. Iya. Tampaknya. Ya, kami masih belum bisa mendengar. Masih belum, Bu. Apakah Bu Ayu pakai mic? Mungkin mic. Pakai Oh ya, sudah. headset.
Udah? Sudah, ya Oh, sudah udah. sudah bisa mendengar. Oke, Ya, oke, oke. mari. Ya, silakan Bu. Oke. Nah, tipe-tipe medical imaging ada X-ray, MRI, ultrasound, endoskopi, tactile image, dan CT scan. Nah, untuk 3D image kita mengenal 3 macam anatomical atau planar view. Ada sagittal, coronal, and transfer. Sagittal itu di scanning dari samping gitu ya, dari samping sini kiri ke kanan. Jadi kayak image itu di slash beratus atau beribu image. Nah, kalau coronal itu dari depan ke belakang, kalau transfer itu dari atas ke bawah. Contoh medical imaging misalnya untuk brain image. Di sini kalau X-ray kita bisa melihat bone atau skull only, tapi tidak bisa melihat otak, bagian dari otak. Memang hanya biasa digunakan untuk mendeteksi tulang atau keretakan tulang gitu ya. Untuk yang lebih detailnya tidak bisa. Sedangkan CT itu quick test, bisa detail seperti ini, tapi tidak terlalu detail. Tapi bisa melihat bagian dari otak seperti itu. Sedangkan MRI lebih prosesnya lebih lama dari CT, tapi bisa lebih melihat bagian dari otak ini lebih detail. Termasuk seperti misalnya ada pendarahan, stroke, dan sebagainya. Nah, kalau MRI ini bisa melihat aliran darah atau vasculature system dari otak gitu, atau bagian tubuh. Sehingga bisa dideteksi kalau ada vessel narrowing atau blockage ya. Sedangkan PET scan ini bisa melihat bagian yang berbeda dari otak yang biasanya otak teraktivasi karena sugar atau energi. Nah, di sini sugar digunakan untuk me-light up area dengan warna yang berbeda dari berdasarkan kandungan sugarnya. Nah, kalau cancer cell itu biasanya memiliki kandungan sugar yang besar, sehingga PET scan ini juga bisa menjadi salah satu image yang untuk mendeteksi cancer gitu ya. Nah, assistive device itu apa? Adalah alat atau teknologi yang tujuan utamanya adalah membantu individual atau sehingga orang yang memiliki kekurangan, misalnya disable atau sudah tua, bisa beraktivitas atau menjalankan kegiatan dengan normal. Contohnya adalah kursi roda, prostesis, alat bantu suara, alat bantu melihat, software, hardware, dan sebagainya. Oke. Nah, contoh AI in medical imaging ada fracture detection, ini X-ray ya. Ini hip fracture dan sebagainya. Kok ada juga tumor detection. Nah, deteksi ini bisa berupa kayak show bounding box-nya atau areanya, atau lebih detail ke segmentation kayak ini, misalnya part yang ada bagian tumornya. Cancer juga bisa, misalnya kanker payudara, kanker kidney, atau tidak harus dari tulang atau bagian tubuh. Kalau ini cervical cell ya. Jadi kayak cancer cervix itu sel di cervix. Jadi kayak ada sel yang ada kelainan bisa dideteksi kayak gitu. Atau disease lainnya, misalnya ini retinopatik, diabetic retinopatik, atau penyakit kulit. Nah, sedangkan assistive device, AI di assistive device misalnya intelligent walk stick atau tongkat yang ada smart stick gitu ya, atau AR glasses, atau intelligent wheelchair, atau voice assistant technology, atau smart wearable hearing aids, dan sebagainya. Nah, di sini brief introduction aja sebelum masuk ke poin utamanya, yaitu riset-riset yang mau saya jelaskan. Nah, di sini contohnya riset pertama di bidang medical imaging. Sampai sini
Saya kecepatan nggak ya jelasinnya? Kalau yang tadi masih oke Bu Ayu. Makasih. Masih Ya. nggak apa-apa? Menurut saya oke kok, pas temponya. Ya. Oke. Soalnya ini agak detail gitu ya. Jadi, Hmm. nah riset pertama contohnya adalah fracture, bone fracture. Contohnya kalkanel. Kalkanel itu tulang tumit ya. Di sini pentingnya apa? Karena tulang tumit itu retaknya tidak sulit dideteksi karena di kaki telapak itu kan ada tulang lainnya selain tulang tumit, dan ketika di misalnya CT scan, dia itu per partnya itu tidak sedetail bagian area tulang lain. Jadi ketika dia retak pun sulit dibedakan ini bagian tumit kah atau bagian lainnya kah, atau ini emang retak kah. Soalnya juga kaki kan agak sulit di scan kayak gitu ya. Nah, materi ini banyak dibahas oleh bidang kedokteran sendiri, banyak dibahas untuk pengklasifikasiannya masih banyak dikaji. Nah, untuk pendeteksiannya menggunakan kayak AI atau deep learning, machine learning ini masih belum banyak diimplementasikan. Jadi ketika saya melakukan riset ini juga belum banyak yang melakukan seperti itu. Nah, pertama, di sini saya menggunakan 3 macam planar view seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Kalau di 3D medical imaging itu ada 3 macam planar view, ada coronal, transfer, and sagittal. Jadi tujuan dari riset ini adalah mendeteksi dan mengklasifikasikan keretakan dari calcaneus tersebut. Di sini tahapannya pertama preprocessing berupa median filter biasa ya. Terus ada foreground detection. Di sini pertama feature detection, terus classification untuk menentukan anatomical plane orientation. Karena ketika dokter menginput image, kita nerima aja gitu sistem. Jadi dokter tidak harus menentukan ini anatomical plane-nya apa. Jadi bisa otomatis menentukan. Dan soalnya area calcaneus di planar view yang berbeda juga berbeda seperti itu ya. Terus ketika kita sudah tahu area calcaneus-nya, kita lakukan foreground selection dengan beberapa image processing proses di sini ya. Kalau ini masuknya machine learning di sini. Saya menggunakan local binary pattern untuk feature-nya dan cascade classifier. Nah, di sini pertama kita mencoba mengemphasize bagian tulangnya gitu ya. Jadi dilakukan Otsu segmentation atau mengubah jadi black and white. Kenapa Otsu? Karena biar lebih improvisasinya lebih merata seperti itu ya. Terus contour detection, lalu contour selection. Nah, di sini ketika kita sudah tahu blob atau bone-nya yang terdeteksi, kita melihat jenis keretakannya apakah hanya berupa garis ataukah keretakannya sudah fracture. Nah, kalau sudah fracture, tipe fracture-nya apa seperti itu. Masuknya object identification. Nah, contohnya feature extraction di sini pertama local binary pattern. Nah, untuk cascade classifier sendiri ada 3 macam feature yang bisa digunakan sebenarnya. Selain local binary pattern ada histogram of gradient and HR. Nah, di sini saya pakai local binary pattern karena sesuai namanya binary. Ini lebih sesuai untuk CT image atau image yang grayscale gitu ya. Nah, di LBP ini sendiri kita misal pakai kernel 3x3 gitu untuk menentukan binary kodenya. Jadi dengan threshold tertentu kita mencari pixel dan neighborhood-nya. Kemudian dimultiply dengan misalnya kalau kurang dari threshold-nya dia masuknya 0 gitu ya. Kalau lebih dari sama dengan dia masuknya 1. Nah, kemudian dimultiply dengan matrix representation-nya. Sehingga kita ketika dijumlahkan menjadi kode generation-nya. Nah, dari per kode yang diekstrak ini dikumpulkan menjadi region histogram. Nah, per region histogram ini kemudian kita
gabungkan menjadi satu feature histogram. Fungsinya apa? Sehingga kita bisa mendapatkan informasi pada setiap level pixel, bisa mendapatkan informasi pada regional level, kemudian mendapatkan global description-nya. Nah, dari feature histogram ini kemudian kita klasifikasikan lagi menggunakan cascade classifier, sehingga kita bisa menseleksi feature yang terbaik gitu ya. Feature yang dapat memaksimalkan margin antara positif dan negatif sampel. Nah, di cascade classifier ini, ketika kita men-training image, kita butuh image positif dan negatif gitu. Jadi ketika saya men-training planar view-nya coronal, image negatifnya adalah background dan transfer and sagittal planar view. Dan ketika saya men-training untuk mendapatkan weighting dari planar view transverse, yang saya negatifnya itu adalah background-nya dan coronal and sagittal view-nya dan begitu seterusnya. Sehingga di sini kita punya 3 kelas gitu ya, coronal, transfer, and sagittal. Nah, atau kemudian kita punya 3 sub window. Nah, dari hasil weighing ini, sub window ini untuk mendeteksi kita mencari di image apakah area di image itu termasuk di bagian dari coronal sampai semua image itu masuk kita punya weighing 1 sampai 2 sampai E. Kalau masuk semua syaratnya berarti coronal. Kalau masuk transfer berarti transfer view seperti itu ya. Tapi ketika kita men-sliding sub window ini, bisa aja satu area image itu mempunyai 2 kelas antara coronal atau transfer and sagittal gitu. Karena di sini kita bisa lihat transfer and coronal itu sebenarnya rada mirip ya kalau kita melihat sekilas. Ini pun software pun mengalami kebingungan seperti itu ya. Jadi di sini untuk mengatasinya kita pilih area terbesar saja. Nah, setelah kita mendapatkan misalnya planar view-nya apa, di sini kita crop areanya yang bagian calcaneus-nya. Jadi kalau di transfer planar view, calcaneus ada di bagian sini, kalau di coronal ada di bagian sini, dan sagittal itu bagian sini. Ini contoh retaknya gitu ya. Ini. Nah, ketika kita sudah mendapatkan areanya, terus kita crop untuk proses selanjutnya. Nah, di sini kita lakukan segmentasi. Contohnya misal di coronal and transfer view. Kita udah menemukan area calcaneus tadi, kemudian kita lakukan beberapa proses image processing, auto segmentation, contour detection. Nah, di sini contour detection ya. Jadi contour ini fungsinya adalah untuk mendapatkan exact area blobnya ini. Jadi ketika kita udah mendapatkan areanya yang kira-kira masuk ke kategori fracture, kita segmentasi untuk lebih jelas lagi. Jadi di sini juga bisa dihitung ada berapa keretakan. Misalnya di sini ada 3 gitu ya. Nah, kalau untuk segmentasi di sagittal, kita lakukan contrast enhancement dulu. Karena di area sagittal itu, seperti misalnya ini, lebih nggak jelas ya bagian calcaneus ya, kayak ini kan bagian daging ya. Jadi kayak agak samar. Jadi kita emphasize dulu dengan contrast enhancement. Kemudian Otsu method, kemudian sama morphological operation dan contour detection. Di sini kita bisa mendapatkan areanya apakah dia retak atau hanya ada line atau garis. Nah, di sini ternyata hanya ada line atau garis kayak gitu ya. Nah, ketika kita sudah menemukan misalnya retak atau line atau garis, di sini line-nya sendiri ada di area mana. Jadi untuk sagittal itu tipenya ada tipe keretakan A, B, atau C. Nah, A itu katakan kita bagi 3 ya. Ini kan area calcaneus kita bagi 3 sama besar. Kalau ada di area sini dia masuknya
tipe fracture A, di area tengah masuknya tipe fracture B, di area sini masuknya tipe fracture C. Nah, ketika dideteksi ternyata keretakan line ini lebih besar di area B. Jadi kita klasifikasinya sebagai tipe fracture B. Kalau tipenya ada retak bukan fracture bukan garis ya. Jadi misalnya ini ada dua blob, dua fracture dan keduanya bertemu di tengah, ini juga masuknya fracture B. Jadi kalau misalnya fracture-nya ada ketemunya di sini A, sini B, di sini ada C, kayak gitu untuk sagittal. Nah, seperti ini misalnya ada dua fracture, tapi fracture-nya ketemu di area sini masuknya A. Nah, ketika ada blob yang terdeteksi sepertinya ada dua macam, tapi dia kan masuknya di blob kecil ada di dalam blob besar. Jadi kita anggap ini satu area seperti itu. Nah, contoh hasilnya kalau misalnya normal, itu blobnya bisa tersegmentasi dengan sempurna seperti ini ya. Tidak ada garis, tidak ada retak. Nah, jika ada garis, misalnya di coronal and transfer view, dia tidak full, jadi kita masukkan tipenya fracture 1. Kalau ada 2 blob, tipe-tipenya masuk fracture 2. Ada 3, fracture 3. Kalau lebih dari 3 masuknya tipe 4. Ini untuk yang coronal and transfer planar view. Tapi kalau untuk yang sagittal itu tipenya ABC gitu ya. Ini berdasarkan klasifikasi yang dilakukan oleh dokter. Namanya Sanders classification. Sedangkan jadi kita mengikuti apa namanya, dokter itu mengklasifikasikannya jadi apa, tipe-tipe fracture atau tipe-tipe penyakit seperti itu. Ketika kita mendapatkan hasil, kita ikuti saja syarat-syarat atau ciri-ciri yang digunakan oleh dokter tersebut seperti itu. Nah, di sini juga hasilnya cukup akurat ya. Precision rate-nya 0,87, 0,88, dan 0,85 dengan computation time yang cukup cepat juga. Oke. Contoh keduanya ada scoliosis. Ini untuk mendeteksi Cope ankle. Cope ankle itu adalah sudut kelengkungan tulang belakangnya. Kita bilangnya adolescent idiopathic scoliosis atau scoliosis yang terjadi pada anak remaja. Jadi ketika dari kecil sampai remaja itu sebenarnya tulang mulai mengalami perubahannya. Jadi ketika anak remaja itu sudah bisa dideteksi apakah dia akan berpotensi skoliosis apa enggak. Nah, di sini sangat penting ya untuk mengetahui akurasi Cope ankle-nya sehingga dokter bisa melakukan treatment selanjutnya. Nah, di sini ada beberapa step yang dilakukan. Pertama, masuknya pre-processing untuk meng-crop image. Jadi mungkin di X-ray-nya itu nggak pas di area badannya gitu. Jadi di sini harus melakukan apa namanya, area badan yang kita butuhkan untuk melakukan pendeteksian tulang belakang. Nah, setelah itu kita mendeteksi 17 tulang belakang dengan beberapa tahapan. Pertama, segmentasi, kemudian vertebra detection, kemudian kita temukan center dan cornernya. Nah, dari center dan corner ini kita lakukan curve fitting untuk mendapatkan global fitting dari spine atau tulang belakangnya, sehingga kita bisa menemukan bagian yang lengkung, paling lengkung atau kita bilang apex. Nah, dari apex ini kita temukan vertebra yang di atas, yang di bawah apex, yang paling melengkung. Nah, dari situ, dari informasi-informasi tersebut, kita bisa melakukan pengukuran Cope ankle. Jangan bingung dulu. Ini salah satu kesulitan di medical imaging ini adalah kita nggak hanya fokus untuk tahu istilah-istilah machine learning, deep learning, image processing,
atau computer vision saja, tapi kita juga harus tahu istilah-istilah kedokteran. Terus juga dokter itu gimana sih maunya, mendeteksinya bagaimana, klasifikasinya bagaimana, seperti itu ya. Kita menggabungkan dua ilmu di sini, apa namanya, AI dan kedokteran, seperti itu. Nah, di sini untuk mengetahui Kopinkel, pertama kita harus tahu dan mendeteksi per vertebra ini ya, apa namanya, ruas tulang belakang. Di sini kan normalnya ada 17, katakan dari sini T1 sampai L5. Nah, di sini untuk menstandarkan pengukuran, kalau misalnya image-nya bisa saja begini, jadi kita harus mengcropnya pas mulai dari bawah tenggorokan C7 gitu ya, sampai dengan sakral atau awal tulang ekor. Dan badannya juga porsinya harus pas di sini. Karena vertebra ini sendiri pun agak sulit untuk deteksi seperti kita bisa lihat karena hampir samar dengan ini ya apa dagingnya. Jadi harus pas input image-nya untuk mendapatkan area yang pas juga. Nah, di sini arsitekturnya pertama saya backbone network-nya pakai ResNet 152 di sini untuk mengklasifikasikan 68 landmark. Nah, katakan kita ada 17 vertebra ya, atau ruas tulang belakang. Per vertebra ini kita anggap sebagai rectangle. Nah, jadi ada 4, 17 kali 4, 68. Jadi dataset yang digunakan itu memiliki informasi 68 landmark atau 68 corner. Nah, corner-corner ini yang kemudian informasi corner ini yang kemudian kita training untuk mendapatkan areanya. Sehingga kita bisa mendapatkan feature map. Nah, dari feature map ini kita mengklasifikasikan menjadi heat map gitu ya, kayak apa namanya, mana area yang dikatakan satu area ruas tulang belakang. Jadi kita nggak satu span-nya, tapi per ruasnya. Ketika kita udah mendapatkan heat map area per ruasnya, kita bisa mendapatkan center offset. Nah, dari center offset ini kita bisa memperkirakan corner. Seperti ini contohnya, misalnya dari heat map ini kita bisa memperkirakan per senternya dari area ruas tulang belakang ini, sehingga dari per informasi ini bisa mengkira-kira cornernya berdasarkan dari training loss function yang kita lakukan. Nah, dari sini informasinya sehingga kita bisa mendapatkan corner per ruas area tulang belakang. Nah, yang kita butuhkan dari sini adalah informasi corner per ruas tulang belakangnya. Seperti itu ya. Fungsinya apa? Untuk melakukan pengukuran Kopinkel. Jadi katakan seperti ini ya. Ini kan yang udah kita deteksi ada 17 dari T1 sampai L5. Oke. Dari T1 sampai L5 ini kita menghitung kemiringan. Kemiringan per ininya apa namanya? Katakan gini, satu ruas ini kita punya 4 informasi ya. 1 2 3 4 corner kan. Kita mau tahu kemiringan per ruas tulang belakang dulu. Taunya caranya bagaimana? Dari senternya dulu. Jadi kalau misalnya 4-4-nya ini dihitung kan agak sulit. Jadi kita ambil senternya dari antara 2 ini sama 2 ini. Katakan kita dapat area sini dan area sini, kemudian dihitung kemiringannya. Jadi per 17 area ini, kita hitung 17 kemiringannya. Kemudian kita compare per 2-nya. Ini sama ini sama ini sama ini. Sehingga kita dapatkan mana area yang paling menjorok atau paling melengkung. Itu dinamakan apex. Dari apex ini kita cek. Kita udah nemu nih, oh apexnya di L6. Nah, udah nemu antara T6 T7 ya. Kita namakan L6.
Berarti kita cek atasnya apex, kita cek bawahnya apex, mana yang vertebra paling melengkung. Kalau di atasnya apex, kita cek yang bagian bawahnya saja gitu. Bagian sini mana yang paling melengkung. Kalau di bawahnya apex, kita cek yang atasnya saja gitu. Bagian atas ini mana yang paling melengkung. Jadi kita punya 3 informasi nih, apex, atas, dan bawah. Atau kita bilang superior end dan inferior end. Ini pun ketika kita mendapatkan vertebra ruasnya itu ya, kita mengolah lagi. Jadi kemungkinan nggak akurat gitu ya. Bisa aja misalnya deteksinya itu ada di sini, ada di sini, ada di sini. Kan bisa aja random ya. Atau mungkin nggak pas di sini. Itu pun sebenarnya kita melakukan beberapa strategi gitu ya. Misalnya hanya memilih prediction score yang besar gitu. Terus dicek apakah dia nyambung antara dengan vertebra yang lain gitu. Kalau memang nyambung berarti dia masih masuk satu jalur kayak gitu. Kalau misalnya nggak nyambung atau nggak ada temannya atas bawah, kemungkinan dia adalah outlier. Jadi kayak itu kita remove aja. Nah terus kita udah nemu tadi kan ya. Katakan yang di atas apex kita namakan EE, di bawah apex kita namakan BA. Jadi kalau digambarkan kita punya apex, punya EE, punya BA. Bagaimana cara menghitung cop angle? Cop angle adalah sudut dari pertemuan dari EE dan BA. Nah, jadi katakan dari line sini dan line sini kita sampai ketemu dua garis ini bertemu gitu. Nah, pertemuan dari dua garis ini ada sudutnya itu kita bisa menghitung sebagai cop angle atau intersection-nya dari dua sudut itu ya. Nah, jadi hasilnya begini. Ini adalah deteksi each area-nya. Dari sini kita bisa mengambil garis. Nah, dari intersection garis ini kita bisa menghitung angle ya. Dan ini juga bisa diklasifikasikan. Dikatakan normal jika angle-nya kurang dari 10. Dikatakan mild jika 10 sampai 25. Moderate itu lebih dari 25 sampai 40. Dan jika lebih dari 40 dinamakan safer. Jadi dari besarnya dan kelengkungannya area tulang belakang ini, dokter bisa melakukan treatmentnya. Jadi misalnya sudah dilakukan treatment, besoknya dideteksi lagi, dicek lagi sudutnya berapa, sehingga kita bisa melihat perkembangan pasien kayak gitu ya. Ini pun juga selama ini dokter masih manual melakukan pengukurannya. Jadi ini ada X-ray, dokter masih ngecek manual, mana apex, mana atasnya apex, mana bawahnya apex. Kemudian diambil garis begini sama dokternya dan dihitung sudutnya dari intersection-nya kayak gitu ya. Itu kan makan waktu dan kadang misalnya dokter yang satu dengan yang lain bisa saja mengambil areanya berbeda karena kita lihat sendiri di sini vertebranya agak nyaru dengan dagingnya atau kadang agak kurang jelas. Jadi kayak ngambil sudutnya itu mungkin agak terlalu keluar atau agak terlalu dalam. Jadi kayak beda beberapa pixel aja angle-nya bisa beda pengukuran gitu. Nah, dengan deep learning atau AI ini bisa membantu dokter untuk mendapatkan hasil yang akurat atau mungkin bisa disamaratakan prinsipnya kayak gitu ya. Nah, di sini juga kita pada penelitian ini dia melakukan observer dari dokter langsung. Di sini membuktikan bahwa hasil pengukuran sekitar 93,6%. Ini kita compare dengan ground truth ya. Jadi dari image yang dokter punya itu sudah punya ground truth-nya. Sedangkan hasil pengukuran dokter manualnya cuma 85,9%. Jadi ini bisa membuktikan bahwa AI bisa melakukan pendeteksian lebih akurat gitu ya. Nah, selanjutnya assistive device. Di sini penelitian saya lakukan adalah touchless head control untuk kendali kursor dan orientasi menggunakan head gesture. Jadi tujuannya adalah agar
orang dengan keterbatasan gerak atau disable yang kira-kira badannya tidak bisa bergerak atau tidak memiliki tangan bisa mengakses komputer atau kursor ya hanya dengan gerakan kepala kayak gitu ya. Dan tanpa sensor apapun, hanya kamera di depan PC-nya kayak gitu. Orientation control-nya adalah untuk kendali orientasi, tujuannya adalah untuk robotik, bisa untuk menggerakkan misalnya lengan robot atau joystick juga bisa. Nah, di sini pertama kita lakukan face detection. Dari face detection ini kita cek dulu landmarks-nya. Nah, kemudian kita lakukan head pose estimation. Kemudian kita detect, kita convert dari informasi ini menjadi XY trajectory di kursor gitu ya. Kemudian kita smooth atau kita filter dengan Kalman filter. Di sini belum banyak juga yang melakukan kendali kursor dengan AI, karena beberapa penelitian sebelumnya itu lebih ke tradisional AI atau traditional deep learning atau even cuma image processing atau computer vision tradisional kayak gitu ya. Nah, di situ juga kurang akurat karena XY trajectory-nya mudah berubah karena informasinya mudah berubah jika terjadi misalnya shaking mendadak atau misalnya perubahan cahaya kayak gitu. Nah, dengan menggunakan AI ini dan saya menggunakan CNN arsitektur untuk head pose estimation-nya tanpa key point dan landmarks. Jadi misal pun katakan kondisinya wajahnya tertutup atau misalnya terganggu dengan perubahan cahaya atau perubahan posisi base kepalanya seperti itu pun tidak berpengaruh gitu ya. Dan ini mouse bisa digerakkan dengan kepala bergerak ke kanan kiri atas bawah dan untuk geleng kanan geleng kiri sebagai fungsi left and right click gitu ya. Untuk kendali robot atau joystick-nya juga sama. Tinggal ditranslate aja fungsinya untuk apa seperti itu. Nah, contohnya untuk face detection ini saya menggunakan YOLO V4 yang saya retrain menggunakan wider face detection dan di sini bisa mendapatkan area wajah yang precise gitu ya, karena sangat penting untuk proses selanjutnya yaitu head pose estimation. Nah, dari informasi ini kita crop area mata untuk mendapatkan eye landmarks. Di sini saya menggunakan famous facial landmark biasa ya. Di sini katakan bisa dibagi menjadi 68 landmark gitu. Kita ambil yang nomor 36, 27, dan 45. Ini untuk eye landmarks. Tujuannya apa? Jadi untuk memastikan bahwa kepala itu bergerak gitu ya. Jadi sebelum mendeteksi pergerakan kepalanya, kita pastikan kepala itu memang bergerak karena walaupun saya menggunakan ini head pose estimation-nya pakai CNN, kadang itu terjadi perubahan yang tidak terduga dari hasil pendeteksinya karena ini dilakukan terus-menerus ya. Misalnya katakan posisi XYZ pose kepalanya nggak selalu diam, kadang berubah gitu ya. Nah, jadi di sini untuk memastikan memang wajah itu bergerak, kita pakai landmarks ini. Jadi ketika landmarks ini mendeteksi ada perubahan dari pikselnya, bisa dipastikan kepala bergerak dan kita melakukan pendeteksian head pose-nya berapa seperti itu. Nah, di sini head pose estimation-nya yang kita lakukan backbone-nya ini menggunakan ResNet 101. Nah, di sini saya menggunakan fine grained structure untuk mapping-nya. Jadi dari informasi feature yang didapatkan di klasifikasi lagi menggunakan fine grained untuk mendapatkan feature yang tepat gitu ya.
Di sini datasetnya menggunakan 300 WLP. Di sini saya hanya menggunakan RGB saja dan tidak menggunakan any landmarks atau informasi lainnya, hanya inputnya wajah saja seperti itu ya. Ada dua macam loss function di sini, cross entropy loss dan MSE loss. Dan di sini ada 3 macam parallelogram untuk FC layernya yang kita bin menjadi jadi satu di fine grain-nya untuk mendapatkan precise feature map-nya seperti itu. Sehingga di sini kita bisa mendapatkan total yaw, pitch, and roll-nya lebih precise ya. Atau kita sebutnya ini yaw, pitch, roll itu allure angle. Oke. Nah, dari informasi yaw, pitch, roll, kita ambil yaw and pitch atau gerak menghadap kanan kiri dan atas bawah itu sebagai menggerakkan kursor ke kanan kiri atas bawah gitu atau X and Y. Di-combine dengan informasi center dari wajah. Jadi ada dua informasi yang digunakan untuk kita translate menjadi kursor trajectory, yaitu yaw pitch and posisi center dari face detection-nya itu kita combine, kita ubah menjadi position trajectory-nya. Nah, dari position trajectory biar dia smooth atau misalnya ada perubahan mendadak, dia tidak langsung bergerak random gitu ya, kita menggunakan Kalman filter di sini. Nah, contohnya misalnya di sini partisipannya, di sini kamera, jadi cuma duduk aja depan laptop udah bisa mengendalikannya. Ini contohnya dari UI yang digunakan. Saya melakukan uji coba, misalnya di sini ada berbagai macam box dengan berbagai ukuran dan perintah left click atau right click, dan di sini kita deteksi jalurnya, bisa kita lihat bahwa jalurnya cukup smooth ya. Kemudian untuk orientation control juga yang saya coba, pemisalannya ini untuk menggerakkan lengan robot ya. Jadi misalnya dari posisi 1 ke posisi 2 itu berarti kayak lengan robotnya dari atas ke bawah, terus dia ke kiri, terus turun, naik lagi. Ini juga bisa posisi roller di sini bisa sebagai untuk open close gripper atau lengan ujungnya itu ya. Jadi seperti robotnya itu bisa gerak naik turun kanan kiri tapi bisa ambil sesuatu atau grab sesuatu ya. Ini simulasi untuk orientation control. Contohnya hasilnya begini. Nah, di sini saya mencontohkannya dengan mencoba bergerak seminimal mungkin ya. Jadi meniru orang yang kekurangan kemampuan motoriknya gitu ya. Terus ini contoh orientation control ya.
Ya, sudah selesai. Ada pertanyaan? Oke, baik, terima kasih banyak atas presentasinya dan tur yang sangat menarik tentang teknologi AI di medical imaging dan assistive devices. Terima kasih banyak Bu Ayu. Dan kita akan membuka sesi tanya jawab yang silahkan jika melalui chat atau open mic. Tampaknya saya lihat sudah ada satu pertanyaan ya sudah saya bacakan. Nah ini ya oleh Mas Dr. Arif Purnama Muharam. Ya, oke. Ini langsung saja Bu Ayu, saya ini kan ya, saya Ya. baca pertanyaannya. Oke. Ya, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Arif Purnama Muharam. Izin ingin bertanya tentang pengembangan model Cope Angle. Nah, pada model Cope Angle, bagaimana pendekatan yang digunakan dapat menentukan besar derajat, misalnya angle 13, setelah ditemukan apex dan superior serta inferior end-nya. Nah, ini pertanyaannya cukup spesifik ini harus mengenainya ini. Bagaimana pendekatan Ya. yang digunakan? Oh, Ya, silakan Bu Ayu jika mungkin memang akan langsung menjawab. Ya. Ya. ya, saya share dulu ya tadi. Iya, yang gambar slide tadi ya. Silakan Bu. Mas Arif ya. Iya. Jadi pertama kita deteksi per vertebranya dulu seperti ini ya. Bisa dilihat kan ya? Iya. Nah, jadi informasinya itu dari vertebra itu kan dia kan kayak rectangle ya. Jadi kita bisa punya informasi per sudut. Jadi katakan misal apex-nya di bagian sini ya. Misalnya bagian sini. Apex itu adalah untuk menentukan mana superior end, sana inferior end-nya gitu kan. Nah, ketika misal kita udah nemu apex-nya di sini, kita kan punya dua line ya, satu rectangle kita punya dua horizontal line. Nah, jadi dari informasi ini tuh seperti ya persamaan matematika gitu loh, Mas. Jadi kayak di sini XY 1, di sini XY 2. Jadi dari informasi koordinat ini kita bisa menghitung angle-nya. Jadi pertama kita cari dulu the superior end-nya yang mana, yang paling lengkung gitu. Katakan misalnya kita bisa gambar gitu ya. Katakan misalnya nemunya sini gitu ya. Oke. Terus kita cari yang bawahnya. Kalau yang bawahnya apex kita pakai yang lain bawah. Jadi cari mana yang paling miring. Misalnya katakan sini ya. Nah, ini kita kan punya informasi sini sama sini. Nah, di persamaan matematika ini bisa ditarik garis ya. Biasanya dengan cari aja how to calculate line intersection gitu. Kalau saya jelas, atau Mas bisa baca paper saya untuk lebih detail. Nah, gini kan, kita udah nemu intersection. Nah, di sini kita bisa menghitung angle-nya berapa, kayak gitu. Sampai sini sudah cukup jelas? Iya, bagaimana Mas Arif? Apakah sudah cukup jelas? Ini semua dilakukan secara automated, Bu Ayu ya, yang termasuk menentukan apa istilahnya rectangle-nya, terus penentuan yang sudutnya yang paling tajam itu berarti semuanya automated ya? Kalau ya automatic. Kalau yang vertebra ini kan pakai deep learning ya, masuknya kan object detection ya. Tapi setelah kita nemu informasi dari deep learning-nya itu, kita lakukan beberapa pemrosesan kayak gitu ya. Lebih ke banyak matematikal ya sih di sini. Karena per koordinat itu kan dihitung gitu. Ya ini semuanya automatic. Oh oke, jadi ada tambahan math computation-nya ya? Iya. Oke, menarik sekali. Itu nanti jadi fitur atau bagaimana Bu Ayu, yang perhitung-hitungan mathematic angle? Lebih ke function ya. Oh, function. Hmm. Di paper pasti lebih jelas Bu ya, jadi nanti Mas Dr. Arif jika mau ingin mempelajari lebih lanjut di paper yang mana? Yang top angle scoliosis itu ya kalau nggak salah ya? Iya.
Iya, oke. Baik, nanti slide-nya akan dibagikan ya, jadi tenang saja rekan-rekan. Oke, nah ini ada pertanyaan kedua dari Mas Ahmad Hidayat. Oke, perkenalkan nama saya Ahmad Hidayat Firdaus, izin bertanya, untuk menemukan Apex menggunakan CNN, berapa lama uji coba dan tuning model tersebut dengan akurasi 90% dan berapa banyak data yang dibutuhkan. Jadi pertanyaannya ada dua mungkin ya. Berapa lamanya uji coba dan tuning model, terus berapa banyak data yang dibutuhkan untuk yang tadi angle menemukan Apex. Ya, begitu pertanyaannya Bu Ayu. Oke, di sini saya karena keterbatasan yang salah satu hal sulit dari medical imaging itu adalah mendapatkan dataset ya. Di sini saya menggunakan open source dataset dari apa ya? Saya lupa di situ. Bentar. Namanya saya kasih paper saya aja ya, gimana? AASCA MICAI 2019. Jadi di situ sebelumnya itu ada kayak semacam lomba atau kompetisi untuk melakukan vertebral detection. Nah, di sini dia memberikan open source datasetnya. Ada sekitar 480 image untuk bisa dibagi menjadi training, testing, and evaluate-nya. Nah, di situ per datasetnya itu ada informasi 68 landmarks-nya untuk 17 vertebranya dan informasi cop ankle-nya kayak gitu. Jadi kita bisa mengecek akurasinya dari ground truth-nya. Dan yang aku training itu informasi landmark-nya itu ya, apa namanya, per sudutnya. Jadi untuk tuning kita nggak apa ya, aku nggak banyak tuning sih, cuma kayak di sini kayak misalnya learning rate-nya berapa, epoch-nya berapa, batch size-nya berapa, kayak gitu yang kita coba-coba itu nggak lama sih, karena dataset-nya juga katakan cuma di training 300-an image gitu ya, nggak lama. Terus apalagi ya? Apakah ada algoritma yang bisa digunakan untuk membantu mengenerate data tambahan? Kalau membantu mengenerate data tambahan, misalnya maksud Masnya memperbaiki gitu kan, masuknya transfer learning ya. Menurut saya mungkin masih agak sulit ya, karena informasinya mungkin beda input image, beda ini lagi. Katakan Masnya punya CT scan, X-ray-nya, mungkin beda kondisi dengan dataset yang saya pakai, itu lebih baik retrain ulang semuanya kayak gitu ya. Sebagai cara terbaik denoising image-nya. Di sini saya nggak banyak denoise ya. Walaupun misalnya Masnya bisa lihat di paper saya kalau dataset itu sebenarnya cukup challenging. Jadi dia menyediakan berbagai kondisi image yang bagus dan tidak bagus gitu. Dan di sini tidak melakukan banyak denoising, tapi apa namanya, cukup memperbaiki di arsitekturnya aja. Apakah arsitekturnya bisa menghandle berbagai kondisi image? Nah, bagaimana cara menghandle-nya? Perlu arsitektur yang baik dan perlu dataset yang cukup banyak kayak gitu. Bagaimana menentukan learning rate? Learning rate itu standar sih yang saya gunakan sekitar 0,001 learning, atau bisa diubah-ubah. Sebenarnya untuk learning rate sendiri sebenarnya kita tidak apa ya, tidak ada cara pasti untuk menentukannya. Bagaimana sih kalau kondisi begini learning rate-nya berapa, tidak ada. Jadi kita tetap masih pakai yang namanya trial and error. Jadi bisa, atau misalnya untuk case, katakan saya misalnya pakai ResNet gitu ya. Oke,
Katakan saya pakai ResNet. Nah, di situ Masnya bisa googling atau cari tahu misalnya ResNet 101 ini learning rate-nya bagusnya berapa kayak gitu. Berdasarkan pengalaman orang-orang kayak gitu ya kalau mau cepat, tapi bisa juga coba-coba sendiri. Apa udah? Apa lagi? Iya, eh, ya tampaknya banyak banget pertanyaan. Alhamdulillah antusias sekali. Eh, saya mungkin, oke, mungkin kalau bisa satu lagi maksimal ini udah ya. Oke, ya. Eh, Satu lagi tambahan. Oke, Mas Daniel bertanya untuk topik medical AI, apabila kita membuat data tambahan untuk training dengan teknik GAN, apakah melanggar kode etik medis yang generative adversarial network untuk membuat data sintetis ya? Maksudnya gitu ya, Mas Daniel, dari data yang ada. Oke, ya ini isu etika ya berarti ya, etika medis ya. Mungkin ada pandangan dari Bu Ayu terkait ini, mungkin pengalaman. Oh, ini tadi siapa? Mas Ahmad. Mas Daniel Syahputra yang bertanya itu, ya. Yang di atasnya Mas Muhammad Oh, apabila Amrul. kita membuat data tambahan untuk training dengan teknik GAN. Menurut saya enggak ya. Yang melanggar kode etik itu kalau kita kerjasama sama dokter. Terus kita minta data dari dokternya, data pasiennya, X-ray atau CT scan-nya untuk algoritma kita. Tapi terus kita di situ aja kayak saya yang paper ini saya kerjasama dengan neurosurgery dari Brunei, dan untuk mendapatkan data dari mereka itu ribet gitu ya, harus tanda tangan kode etik gitu ya. Di situ kalau misalnya kita punya nih dari mereka terus kita share ke orang, itu kan udah melanggar kode etik kayak gitu. Share selain kita gitu ya. Tapi kalau misalnya bikin teknik sendiri, GAN misalnya untuk menambahkan ke-precise algoritma, menurut saya sih enggak. Itu kan bukan data pasien. Melanggar itu kalau itu data pasien kita share kayak gitu. Setahu saya. Baik, oke. Tampaknya Mas Daniel risetnya juga terkait ini ya, medical imaging mungkin. Oke, kemudian pertanyaan selanjutnya dari Mas Amrul ya, jika data yang tersedia sangat terbatas, apakah mungkin untuk augmentasi? Nah, ini menarik sekali. Jadi, mungkin apakah Bu Ayu melakukan augmentasi pada beberapa penelitian yang dilakukan terkait medical imaging? Augmentasi itu riskan sih sebenarnya. Apalagi medical imaging kadang fix gitu ya. Katakan kayak X-ray fix dah begitu aja gitu. Kecuali augmentasinya cuma ke kayak noise, mungkin masih bisa. Tapi itu pun riskan sih menurut saya. Lebih baik mengimprove di strateginya di network ya. Misalnya kalau yang ini saya melakukan dari hasil uji coba kayak lebih bagus kalau pas bodinya segini gitu kan. Jadi saya harus crop-nya segitu. Kayaknya begitu lebih baik sih dari hasil pengalaman saya. Atau menambah layernya, ganti arsitektur backbone-nya, atau nambah lagi. Setelah itu mungkin bisa diteruskan dengan loss function tambahan dan sebagainya. Oke, berarti oke, kalau yang gambarnya agak beda, misalkan kita ambil foto yang non profesional ya Bu Ayu ya, karena kalau gambar medis itu biasanya emang fix aja bentuknya seperti itu gitu maksudnya ya Bu Ayu ya. Iya. Jadi mungkin kalau pemberian noise itu masih oke, cuman kalau kayak di rotate terus mungkin di crop itu justru malah memperburuk Bikin bingung. kemungkinan gitu ya. Oke, ya gitu. Ini ada tanggapan dari Mas Ahmad Hidayat yang terkait tadi untuk dataset. Mas Ahmad Hidayat cerita kalau sebelumnya pernah menggunakan CNN, tapi untuk mendapatkan akurasi yang diinginkan membutuhkan dataset yang cukup banyak, sedangkan dataset yang dimiliki terbatas. Ya, itu. Kalau Nah, itu di berarti ya, kalau di penelitian Bu Ayu bagaimana? Berarti datasetnya sebenarnya bisa dibilang cukup ya? Atau
Saya juga biasanya kalau medical image paling ratusan ya, nggak bisa banyak juga. Nah, di sini kita yang harus kita ganti itu tekniknya atau arsitekturnya. Jadi kayak katakan kalau mau klasifikasi berarti cari yang klasifikasi yang akurat. Soalnya juga medical image kan juga nggak butuh cepat-cepat banget ya, yang penting akurasinya. Jadi mungkin CNN yang digunakan tidak akurat gitu. Arsitekturnya kurang, apa namanya, kurang untuk akurasi. Oh iya, mungkin karena ada beberapa CNN pun juga ada beberapa implementasi yang berbeda ya. Mungkin ini CNN yang bagaimana, mungkin yang masih basic atau bagaimana. Oke, kemudian ada pertanyaan lagi satu kali boleh? Pertanyaan terakhir mungkin, atau mungkin Douglas atau Bu Betty atau yang lain boleh silahkan jika ada pertanyaan. Oke, atau saya sendiri mungkin ya izin menggunakan kesempatan untuk bertanya. Ya. Kalau saya lihat dari penelitian ini nih, sepertinya memang ya tadi yang menarik sekali yang tentang cop angle yang itu dan assistive device juga terlihat bahwa tampaknya kita sudah yang mungkin dibilang orang-orang ya era AI dan pemanfaatannya ya, terutama di bidang medis dan assistive device. Ini padahal baru tahun mungkin 2022. Kalau menurut Bu Ayu sendiri, istilahnya kan mungkin penelitian Bu Ayu istilahnya 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun ke depan ya. Mungkin bahkan 50 tahun ke depan mungkin masih dan tentang ini. Nah, kira-kira nanti ke depannya bagaimana Bu Ayu ya? Apakah ya mungkin kita agak mengimajinasikan, tapi imajinasi yang mungkin menurut pengalaman Bu Ayu, yang akan visible dalam 5-10 tahun ke depan apa ya untuk medis dan assistive device, terutama terkait dengan penelitian Bu Ayu ini? Mungkin boleh dikasih impian-impian ke kami gitu biar kami bisa mengantisipasi. Oke. Sebenarnya dari saya sendiri ini katakanlah kayak X-ray kayak gini ya, akan lebih praktis kalau misalnya kita bisa langsung terhubung dengan UI di PC atau HP misalnya. Dokter punya X-ray, kita foto dari HP, di app-nya udah langsung bisa, misal contoh yang Cop ankle itu udah langsung dapat result vertebrae-nya, result Cop ankle-nya kayak gitu kan, dokter langsung praktis gitu ya. Atau sekarang juga bisa digabung dengan yang apa sih, operasi jarak jauh itu loh, yang dengan robot gitu kan, juga itu kan pasti butuh bantuan medical imaging ya. Sama juga AR, virtual AR itu juga kita bisa langsung lihat, katakan AR bisa nge-show bagian apa misalnya gambar CT scan atau MR yang lebih detail misalnya untuk cek cancer kayak gitu, juga kita bisa misal langsung combine dengan medical image. Nah, di sini kita bisa lihat langsung dokter bisa pakai AR ya, bisa langsung ngelihat. Apalagi kan MR sama CT scan udah 3D ya, jadi kayak bisa di-zoom-zoom. Wah, ini ada bagian selnya yang ada cancer atau ada tumor, mungkin bisa kayak gitu ya. Jadi sudah langsung terhubung kayak informasinya lengkap. Oh baik, jadi tadi yang menarik sekali itu yang poin pertama ya. Jadi bagaimana lebih terintegrasi dengan memang daily life-nya dokter-dokter ya Bu Ayu ya. Jadi mereka memang udah nggak cuman tahu ada teknologi AI, tapi juga mungkin berkolaborasi bersama dengan peneliti AI untuk kehidupan mereka ya, untuk pekerjaan dunia profesional mereka ya. Tapi tampaknya itu butuh ini ya kalau tidak salah ada wacana AI itu juga harus diuji klinis dan lain sebagainya. Mungkin sekilas Oh. Bu Ayu, apakah di Taiwan atau mungkin di luar negeri itu, misalkan orang mau ini teknologi ini mau dicoba diterapkan ke rumah sakit. Nah itu mereka biasanya inginnya mungkin para dokter, para pembuat regulasi, kemudian biasanya pegawai pimpinan rumah sakit, mereka masih ada ingin sesuatu untuk kita harus proving nggak atau cukup academic paper gitu. Kalau yang kayak paper saya ini, saya kan kerja sama dengan neurosurgery-nya langsung.
I see. Kalau menurut saya kalau kayak apa namanya, uji klinis itu kalau yang berkaitan dengan pasien langsung ya, kayak misalnya harus ada alat yang dipakai pasien, yang bersentuhan langsung dengan pasien itu kayaknya harus ada uji klinis. Kalau ini kan cuma kayak software bantuan ya. Tapi Oh, juga ini pun, kayak misalnya kita udah nyoba ke datanya dokter langsung. Jadi sebenarnya data X-ray yang dokter pakai itu lebih bagus daripada data set saya gitu ya. Jadi hasilnya lebih bagus di apa, di X-ray yang asli, tapi juga kalau dibilang akurat, akan selalu akurat juga saya belum bisa menjamin karena apa namanya, yang namanya AI ini juga pasti diuji coba di image yang berbeda akan akurasinya juga berbeda kayak gitu. Jadi masih harus hmm, di-improve lagi akurasinya. oke, baik. Oke, sayang sekali tampaknya waktu sudah menunjukkan 14.44 waktu Indonesia Barat, Bu Ayu, dan Iya. tampaknya sesi tanya jawab harus ditutup terlebih dahulu. Kemudian ini selanjutnya akan ada sesi foto-foto. Apakah mungkin kita bisa lakukan sesi foto-foto? Mungkin Douglas bisa tolong dibantu. Ya, mungkin untuk para hadirin, jika memungkinkan, silakan untuk menyalakan kameranya untuk kami ambil foto. Ya, kita tunggu sebentar ya. Ya, apa masih ada lagi? Udah ya, bisa langsung diambil. Oke, ya. Saya izin ambil foto ya. 1, 2, 3. Oke, ya sudah. Ya, makasih. Ya, Bu Ayu, kami mewakili Fasilkom serta Tokopedia W Center. Terima kasih yang sebanyak-banyaknya, Bu Aya, atas waktu yang telah diluangkan dan insight yang sangat menarik. Kalau saya lihat ini penelitiannya sudah sudah istilahnya sudah sangat konkret ya, Bu Ayu ya. Dan sebenarnya mungkin tadi juga sempat bekerjasama dengan tim dari yang di Rumah Sakit Brunei itu, dan tampaknya ini selangkah lagi menuju apa ya, kalau orang bilang hospital 4.0, jadi dengan yang ini sudah tinggal deket lagi itu menuju ke situ gitu. Mungkin Amin. ada masukan nggak, Boy, atau tips ya? Karena kan di sini kami ya juga peneliti yang sedang istilahnya belajar juga ya. Kira-kira kalau di dunia medis assistive device itu gimana ya biar kami bisa lebih lebih strong, lebih sukses, atau karena kan tadi ya tampaknya ada tantangannya banyak ya. Apa? Apa? Lingo atau bahasa terkait dengan bahasa orang dokter dan bagaimana menyambungkan pikiran komputer dan dokter dan lain sebagainya. Mungkin ada tips terakhir sebelum kita tutup ininya. Ya, Tips untuk riset di bidang ini. iya, AI medical serta assistive device. Ya. Pertama yang agak sulit itu ide sih. Ide, jadi apa, mana yang kira-kira memang butuh. Kalau medical imaging mungkin yang famous itu cancer ya, tumor and cancer kayak gitu ya. Di situ penelitiannya banyak banget dan jurnal-jurnalnya juga top kayak gitu. Nah, tapi juga sulitnya pendeteksiannya. Jadi udah dari sekian banyak paper, katakan di jurnal-jurnal top, kita mau improve itu gimana gitu kan, nggak tahu. Nah, di situ kita memang harus banyak membaca. Banyak membaca, mengikuti perkembangan, jangan sampai nanti kita udah punya ide, "Oh kayaknya deteksi cancer ini bagus nih," ternyata yang bikin tuh sudah yang udah lebih canggih-canggih kayak gitu kan jadi sia-sia. Nah, jadi ikuti terus perkembangannya. Kalau misalnya jurnal itu saya ikuti ya IEEE Transaction Medical Imaging, IEEE Transaction Neural System kayak gitu-gitulah. Dibaca apa update-nya.
Terus kalau assistive device ini yang sebenarnya masih menarik karena masih banyak device-device yang belum dibuat kayak gitu, yang mungkin kita nggak tahu kalau itu perlu, tapi mungkin sebenarnya perlu yang kayak gitu juga. Kita sepertinya harus ke komunitasnya langsung atau karena kita sendiri kan nggak tahu ya kebutuhannya, mereka yang kekurangan kayak gitu. Kayak saya sendiri, di riset saya sebelumnya kursor kontrol itu sebenarnya, itu ide dadakan. Jadi saya tuh sebenarnya melakukan head pose estimation gitu. Jadi nanti saya mau bikin paper selanjutnya yang masih berkaitan dengan head pose estimation. Terus saya baca-baca itu ternyata, eee, mungkin bisa dengan gerakan kepala ini untuk kursor kontrol kayak gitu. Nah, itu pun saya kalau nggak baca-baca saya nggak tahu gitu kalau, oh orang tuh butuh ya untuk kendali kursor kayak gitu. Jadi ya kita harus baca kira-kira kebutuhan yang diperlukan tuh apa. Oke, jadi pertama ide dan kedua banyak membaca ya, dan ketiga Iya, melihat ke kebutuhan dari memang domain yang ini ya, yang memang dokter-dokter yang butuhnya apa, kemudian yang dunia assistive device mungkin orang dengan disabilitas atau dengan keterbatasan. Iya, iya. mudah-mudahan tips-tips tadi bisa kita resapi dan kita terapkan. Baik, sekali lagi Bu Ayu, kami mengucapkan terima kasih banyak-banyaknya. Semoga ini bisa menjadi momen awal ya untuk nanti mudah-mudahan ada kolaborasi ya, mungkin tidak dalam bentuk talk tapi dalam bentuk yang lain yang misalkan riset bareng atau bagaimana, karena kalau nggak salah di UI juga ada di Fasilkom ya penelitian terkait medical imaging ya. Mungkin kita sambung di lain kesempatan terkait dengan peluang kolaborasi itu. Ya, Bu Ayu. Oke, Oke, terima terima kasih sudah kasih. hadir dan mungkin izin kita tutup acara ini. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih Bu Ayu dan izin untuk menutup sesi ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari izin tutup dulu ya.